Hari ini saya akan berbicara tentang yang namanya perselingkuhan, saudaraku. Bertahun-tahun yang lalu, saudaraku, ketika saya masih duduk seperti saudara, seperti ini di bangku kuliah, saudara, ada satu guru yang bagi saya pribadi itu, dia guru favorit saya, saudara. I'm so blessed. Dan ada satu perkataan dari guru ini, saudaraku, yang sampai detik hari ini saya pegang. Dia pernah berkata kepada saya seperti ini, ada satu dosa, tidak ada satu orang pun kebal terhadap dosa yang satu ini. Gak peduli gender, Pak, mau pria ataupun wanita. Gak peduli umur, Pak, mau besar ataupun kecil. Bu dengar, certainly gak peduli profesi. Mau businessman, Bu, ibu rumah tangga kah, mau lawyer kah? Bahkan saya berdiri di atas mimbar ini, saya harus berkata loh, saudaraku, mau pendeta kah? Dosa yang satu ini tidak ada satu orang pun yang kebal. Namanya adalah perzinahan. Dan guru saya ini mengajarkan kepada murid-muridnya terhadap dosa yang satu ini gak ada ilmu yang lain. Bu, ilmunya cuma satu. Kita belajar dari Yusuf. Apa, saudaraku? Run. Lari. Gak bisa yang lain, saudara. Masalahnya banyak orang, saudaraku, saya sampaikan firman Tuhan seperti ini, lari. Ada orang yang datang kepada saya, pastor, saya sudah lari, tapi kok tetap jatuh. Dulu saya kurang berhikmat, saudaraku. Saya lupa tanya. Saya manggut-manggut aja, saudara. Iya ya, sudah lari kok tetap jatuh ya. Makin lama saya makin pintar, saudaraku. Saya tanya, saudara, lah kamu larinya kemana? Ada banyak orang, pendetanya bilang, run, saya lari, pastor. Lari kemana? Lari di tempat, saudara. Ada yang disuruh lari, iya pastor, saya cepat-cepat lari. Lari kemana? Lari mendekat. Tapi dengar baik, di tempat ini saya berdoa, saudaraku, terhadap yang satu ini, cepat-cepat lari menjauh. Karena tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa yang satu ini. Masalahnya, saudara, dosa yang satu ini dengan perzinahan, dengan perselingkuhan ini kerabat dekat, saudara. Kerap kali di mana yang satu hadir, yang lain juga ikut, saudara. Dan Alkitab mengatakan, saudaraku, terhadap dosa yang satu ini, sebagai seorang hamba Tuhan, izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Setiap dosa, tidak peduli sekecil apapun, pada akhirnya selalu akan datang dengan konsekuensinya. Banyak orang melakukan dosa, saudaraku, dan berkata, pastor, but nobody knows. Wait, kita buka, saudaraku, Amsal 6 ayatnya yang ke-27 sampai ke-33. Kita lihat ya, bantu saya ya. Saya baca ayat 27, saudara 28, kita bergantian. 23, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? 28, dengan keras. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara? 29, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. 30, dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. 32. Tiga sama-sama yuk. 23. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Saudaraku, siapa orang yang, Alkitab berkata, siapa orang yang mengambil api, saudaraku, berharap sekalipun kau menyembunyikannya, Bu, mau disembunyikan seperti apapun, Bu, akan sampai pada satu titik pasti terbakar. Tidak bisa tidak, saudaraku. Dengar baik, saudaraku, what you did affect your family. Dosa pada akhirnya datang dengan
dengan konsekuen. Kenapa tujuan firman ini diberitakan saudaraku? Kalau memang saudara saat ini bergumul dengan hal yang satu ini, please stop it. Berhenti, kembali kepada Tuhan, bertobat dan tinggalkan dosa saudara. Yang saya kenal, dia bapak yang saudaraku dalam kondisi anak bungsu yang hancur, berantakan, tidak layak sedikit pun berlari kepada bapaknya. Bapaknya berlari terlebih dulu memeluk kembali anak bungsu ini. Kalau itu engkau saudara, datang kepada bapakmu kembali. Jangan menjauh dari dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada jalan keluar bagi engkau. Kalau ada sebagian dari saudara berpikir, hanya berpikir untuk menuju ke sana, saudaraku, stop it. Don't do it. Dampaknya akan jauh sangat menghancurkan saudaraku. Saya mengerti saudara, bagi sebagian besar dari saudara berkata, Pastor, saya tidak punya masalah dengan hal ini. Dan ini yang saya tanyakan kepada Pastor Jonathan, saudaraku, paling persentase orang yang mengalami seperti ini tidak besar tuh. Tapi dengar baik saudaraku, jangan naif. Engkau sebagai domba hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah serigala. Jangan naif dan berpikir bahwa hal yang seperti ini tidak ada saudaraku. Hari ini berdiri dan bangkit untuk keluargamu, protect your marriage, kembali selamatkan pernikahan saudara, karena yang saya percaya masih ada rencana Tuhan, bahkan ada rencana yang besar atas pernikahan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jangan izinkan rencana Tuhan itu gagal atas pernikahanmu. Tapi saya tantang setiap anak Tuhan di tempat ini, stand up, bangkit. Itu bukan sesuatu yang wajar. Bangkit dan lawan ini semua. Bangkit saudaraku, dan bawa keluarga-keluarga kembali kepada Tuhan. Ada rencana besar Tuhan atas hidup saudara, dan itu belum berhenti. Tidak peduli apa yang kau lakukan, rencananya tidak berhenti. Dia tetap mengasihi kau. Masih ada pengharapan saudaraku. Pertanyaannya sekarang, Pastor, bagaimana? How can I protect my family? Yang pertama saudara, saya akan bagikan 2 poin. Yang pertama, protect your imagination. Jaga imajinasimu saudara. Gak ada cara lain. Kalau saudara mau protect keluargamu, protect imajinasimu. Coba Matius 5, kita buka ayatnya yang ke-27 sampai 28. Sama-sama ya saudara, kita baca. 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa yang kita lakukan sesungguhnya saudaraku, itu sudah terlebih dulu terjadi di dalam alam yang kita belum lihat. Yang lihat hati itu cuma Tuhan. Tapi manusia, lihat apa? Ya penampilan. Yang kedua saudara, yang kedua. Saya tuh suka pusing sendiri saudara. Aduh, lagu-lagunya Indonesia ini. Yang kedua saudaraku, hati-hati dengan sosmedmu. Senggol kiri kanan, katakan sosmed yang memuliakan nama Tuhan. Sosmed yang kudus. Amin. Gak usah jauh-jauh, Pastor, tapi saya gak ngapa-ngapain kok. Gak perlu ngapa-ngapain, cukup dengan 1 like. Mulanya biasa aja, bukan siapa-siapa. Cuman kalau dia posting something, saudara langsung jempol naik, gitu kan? Posting lagi, jempol naik. Posting lagi, jempol naik. Lama-lama DM. Hati-hati. Chat-chat saudara. Apa yang saudara chat di sana? Halo, Pastor, saya gak ngapa-ngapain. Saya itu justru Pastor, kalau bersama-sama kami berdoa bersama. Loh saudara-saudara, berdoa bersama saya hargai. Kalau masih sama-sama single, halo, kalau yang satu sudah punya istri, yang satu sudah punya suami, jangan. Hati-hati saudaraku, sosmedmu hati-hati. Pastikan jangan ada celah di sana. Bila perlu kalau saudara tahu kecenderungan hatimu jujur, haru.
kita mau mengarah ke sana, hatimu tahu nggak? Tahu. Bohong. Kalau saudara bilang ke saya nggak tahu tuh bohong. Saya masuk poin saya yang ketiga. Hati-hati dengan hubungan. Kenapa? Terutama para pemain musik, worship leader, singer yang ada di depan sini semua, saudara, termasuk saya. Dalam hal ini saya menghargai Pastor Jonathan, saudaraku. Kenapa? Saudara, orang-orang yang melayani di depan sini, saudara itu kena spotlight ini loh. Saudara kalau sudah kena spotlight, tiba-tiba saudaraku glowing in the dark, saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kalau saudara ada di atas, jangan salah gunakan posisi yang Tuhan berikan. Jangan suka TP-TP. Jangan suka tebar pesona, saudara. Ingat saudaraku, no, gak ada, youth dengar baik, apalagi youth, terlebih youth. Gak ada yang namanya peluk-pelukan, saudara. Pastor Jonathan dalam hal itu sangat menekankan dan saya appreciate dia dalam hal itu. Tidak pernah sekalipun saya melihat Pastor Jonathan. Itu sebabnya, bapak-bapak, kalau rahasia mau dipercaya istri saudaraku, buktikan pada istri bahwa saudara memang bisa dipercaya. Beri istrimu rasa aman. Ini berlaku sebaliknya. Ibu-ibu kalau mau dipercaya suami sama, beri suamimu rasa aman. Itu sebabnya hati-hati saudara. 3 hal tadi saudara, perhatikan saudaraku. 1, apa yang kau masukkan, tontonanmu, apa yang kau dengar. 2, sosmedmu, hati-hati. Yang ketiga saudara, hubungan, jaga. Ada etika dalam pelayanan. Ada etika dalam berhubungan saudara. Jangan ngawur, jangan konseling di pintu, di ruang tertutup saudara kunci lagi. Jangan saudara.